Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yazid channel YouTube. Silahkan mendengarkan. Tadi yang saya sampaikan, jadi anak pertama saya itu retardasi mental, itu keterbelakangan mental. Jadi kalau misalnya tantrum Bapak Ibu, sebelum saya dengan istri berpisah kota gitu ya. Saya di Kendari, istri saya di Manado. Oh enggak, Makassar, di saking lamanya saya lupa. Saya mutasi ke Kendari, istri saya pindah ke Bau-Bau. Bapak itu tahu Bau-Bau? Tahu lah ya. Jadi nggak ada istimewa. Itu tadi karena retardasi mental, kepindahan saya ke Bandung dalam rangka untuk mencari dokter spesialis tumbuh kembang anak. Jadi kalau lagi kan badannya besar, badannya besar. Kalau lagi ini apa ya, lagi marah, tuh tantrum istilahnya, merusak barang-barang. Istri saya dijambak, di apa. Sementara saya di Jakarta, saya hanya ditelepon, Mas pulang, gitu kan. Nah, udah bertahun itu sih udah di puncak-puncaknya ya. Waktu kami di sama-sama ke Manado sih sudah ketahuan. Kita kalau misalnya kecil dia, ini malah jadi curhat buku curhat survei, nggak apa-apa ya. Promosi sekalian. Sebagian untuk ekspor. Jadi waktu kecil dia suka melihat yang bulat-bulat kayak benda berputar, kipas angin. Dia punya dunianya sendiri. Pasti ibu udah pernah dengar ini lah ya. Dia bisa sejam 2 jam diam gitu melihat ini. Oh, kita panggil nggak dengar. Jalannya juga mulai terlambat. Nah, pada posisi itu kalau bisa lagi ini ya, sempat kalau pas rame pernah satu kali kalau handphone sudah banyak Pak, handphone rusak. Jadi dari rumah lantai 2 dilempar ke bawah. Minyak goreng disiram. Pembantu di rumah di ini Pak, pakai pisau. Tapi istri saya bilang kalau yang itu jangan diceritakan. Tapi saya terlanjur. Saya lupa kalau tidak diceritakan. Sampai terluka, bukan hatinya, tangannya. Jadi terluka tangannya. Terus kadang BAB di masjid Bapak Ibu, di karpet. Sekarang usianya sudah 23 tahun. Tapi setelah kejadian puncaknya begini. Saya baru berangkat kantor, saya sudah di Jakarta, di kantor pusat di Keramat Raya, dekat samping kantor NU. Saya baru nyampe jam 6 Kendari. Jam 6 pagi gitu ya, kan saya dari Bandung jam 2 pagi lah ya, jam 2 pakai travel. Baru nyampe di kantor, istri saya telepon nangis-nangis itu. Nangis-nangis, semua adik-adik sudah diungsikan ke rumah sebelah. Saya sudah panggil Pak Ori di sebelah untuk megangin Aiman. Saya sudah panggil Pak Indi untuk megangin Aiman. Itu lagi kantor Pak. Jadi pokoknya Mas harus pulang sekarang. Jadi waduh. Saya rencananya resign di tahun 1 April 2017 bertepatan dengan ulang tahun Pegadaian biar ada sejarahnya. Tapi istri saya resign bulan depan. Saya sudah nggak kuat gitu. Sudah akhirnya bukan karena apa, saya resign memang gara-gara itu Pak Rito. Tapi alhamdulillah sekarang Bapak Ibu, alhamdulillah banget dia sudah jarang marah gitu ya. Di dekat kami itu ada masjid yang persis. Kalau azan langsung komat untuk kecuali subuh. Jadi subuh ada jeda waktu. Tapi subuh itu ada azan pertama jam 3. Namanya Aiman. Aiman kan nggak tahu jam ya, sampai sekarang nggak tahu jam berapa, hanya perasaan dia saja. Tapi karena sudah azan, dia langsung berangkat. Jadi jam 3 udah di masjid. Saya akan membayangkan aktivitas apa yang dia lakukan tanpa dia ini gitu ya. Dan itu rutin dilakukan. Makanya saya bersyukur dengan resign, walaupun omset belum tercapai, tapi alhamdulillah anak yang sulung ini sudah lebih familiar dengan ayahnya. Nah ini kenapa menarik? Makanya saya tulis dalam buku. Sekali lagi Bapak bisa
Bisa dicari di Facebook, tulisannya Cerdas Surga. Ada tulisan-tulisan ringan saya di sana. Kenapa awal-awal saya pede menerbitkan buku? Saya masuk komunitas menulis Bapak Ibu. Salah satunya Ustadz Cahyadi, sekolah menulis lainnya. Tulisan nulis cerita dengan ini. Oh, tulisan Bapak bagus ya. Tulisan ini bagus, enak dibaca gitu. Makanya kalau baca buku Cerdas Surga, siapin tisu katanya, itu testimoni dari itu. Enggak Pak, saya nggak nawarin lagi, ini testimoni. Lihat ada di ini. Nah itu saya jadi PD menulis. Saya PD menulis sehingga saya terbitkan buku, saya tulis sendiri, saya edit dengan teman, saya cetak sendiri. CV Literasi Karya Budi adalah CV saya. Terus saya karena di komunitas sendiri, saya tawarin teman-teman untuk nyetak di sana. Jadi selain bisa nyetak buku, saya bisa dapat uang dari situ. Itu mungkin Pak Rinto, jadi kasusnya spesifik mungkin tidak bisa dijelaskan ke yang lain, diikuti yang lain. Tapi di dua tahun pertama, saya itu tadi bulan madu rasanya. Satu enak, kadang-kadang teman-teman yang lain pada konsultasi enak dia dari saya gitu. Itu 2 tahun pertama. Jadi saya merasakan financial time baru ya. Duitnya belum, time-nya saja yang sudah freedom gitu ya, sudah bebas gitu, nggak harus pagi ke kantor. Tapi kan tabungan 2 tahun selesai, makanya di 3 tahun mulai benar-benar Pak saya harus rutin ke ini ya, ngecek bisnis harus Pak. Walaupun sampai sekarang juga belum sederhana, tapi terus berjalan. Itu mungkin Pak Rinto atau Luhun. Jadi kalau hari ini beliau kasih materi tentang Dan Expo, Pak Rinto biasa diundang tentang parenting gitu. Baik, ada lagi? Kita santai saja karena udah mulai ilmu padi, makin berisi makin berunduk. Silakan, Dr. Yazid. Aduh, nanya ya. Kamu ditunggu benar bakal pertanyaan. Banyak ujangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Saya ingin bertanya terkait dengan mental barangkali ya, mental usaha. Kadang saya suka belajar sama anak malah. Anak saya kok bisa punya anak buah gitu. Jadi pengusaha kecil-kecilan tapi bahkan bisa mendidik yang lainnya bisa maju di lingkungannya gitu. Nah sementara saya sudah berpindah-pindah multi level marketing. Sekarang sedang di multi level juga di bagian listrik sekarang malah ke ibu-ibu sekarang. Kalian promosi gitu. Kalau para ibu-ibu mahat mau pesen gitu. Jadi kenapa ya dalam diri saya itu kok tidak bisa kerjasama? Jadi modal ada, tapi untuk memberikan kepercayaan kepada orang lain itu sangat sulit. Kadang-kadang saya merasa senang sekali, karena nabung itu uang gaji kan adalah tiap hari di kantong 500.000 mah. Itu buat ketenangan aja gitu. Jadi bukan buat modal, tapi kadang suka habis gitu. Itu kenapa? Karena tidak bisa mengelola kerjasama dengan orang lain. Caranya bagaimana itu untuk memulainya gitu. Nah ini. Nah kemarin saya muncul ide, saya punya uang untuk tabung ini ya, Expo gitu ya. Saya kali nih, anak saya pinjemin 5 juta nih, tapi harus wajib setiap hari infak 2.000 untuk Expo gitu. Nah itu timbul saya pertanyaan, apa itu halal haram gitu? Apa termasuk riba atau gimana gitu? Ini jadi
Seperti itu pertimbangan saya dalam berusaha gitu. Memang enak di kerja negeri ya, berusaha. Demikian, mohon maaf apabila pertanyaannya belum berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yazid. Jadi Bapak punya modal. Sudah cukup sebenarnya kalau punya modal. Perlu mungkin fund manager Pak ya, yang akan mengelola uang Bapak. Jangan Bapak sendiri. Kalau misalnya Bapak itu tadi, kan bisnis besar itu dari karakter owner bisnisnya, bukan dari karena bisnisnya. Ya harus disesuaikan. Misalnya kan kadang-kadang kita semangat di awal Pak ya, Betul. tapi evolusinya nggak ini Bang. Dan itu dilakukan dialami oleh semua orang. Semangatnya memang di awal gitu. Saya punya teman, saya pernah ngikut langsung live teman gitu ya. Dia YouTuber Bapak Ibu, YouTuber. Terus setiap bulan dapat 200 juta. Saya lihat langsung live ini. Dia memang rutin tiap hari ngaji ngaji didikan gitu ya. Saya waktu itu semangat pasar pasti bisa. Ini sederhana, hanya menyampaikan pengajian. Maksudnya dia terekam ke orang yang suaranya bagus, salawatnya bagus. Dia posting dan rutin. 200 juta Pak lewat OB, gaji OB. Nah saya pasar pasti bisa. Nah bulan pertama semangat Pak. Bulan pertama semangat. 6 bulan pertama, 6 bulan ini enggak. Ya subscribernya cuma gitu aja. Dia sudah 1 juta lebih. Jadi itu dialami penyakit itulah ya, penyakit semua orang menjaga apa ya, endurance gitu ya. Terus itu yang memang menyakitkan Pak. Sangat menyakitkan untuk kita tetap konsisten gitu. Kan jalan yang panjang, bisnis juga jalan yang panjang. Jadi kalau misalnya mempersiapkan bisnis 3 bulan, 6 bulan untuk pensiun, terlalu cepat. Harusnya lebih dari awal. Sehingga kalau problemnya begitu, kita tidak harus yang melakukan bisnis itu. Kemarin kan saya sharing dengan teman-teman yang sudah saham Pak, saham syariah ya. Dia dari awal dia cerita, saya dulu punya laundry saku mesinnya ini semua, terus saya mencoba saham apa semua. Sekarang ratusan juta dia Pak dengan saham. Kalau belajar terus itu. Kemarin mengajari ke kami di wilayah gitu ya, bagaimana bermain saham. Ini bisa menjadi pilihan Bapak gitu. Tadi yang fund manager gitu ya. Kalau misalnya Bapak punya modal dan nggak bisa berkali-kali jatuh karena panas-panas bubur ayam, bisa dikelola oleh yang lain. Panas bubur ayam. Kalau yang selama ini kan nggak bagus Pak. Bubur ayam. Terus kan kita tidak harus menguasai banyak keahlian gitu ya. Kalau misalnya Bapak sebagai investor ya investor saja. Tingkatan tertinggi malah investor. Tapi kan harus ke benar-benar ini ya, lembaga yang terpercaya. Ya salah satunya mungkin ya saham itu, saham. Ada yang namanya nabung saham. Ya tiap hari nabung berapa, tiap bulan nabung berapa gitu ya. Ke yang syariah. Nanti lama-lama itu bisa menjadi simpanan untuk kita ini kan masa depan gitu. Karena nyimpen di bank sudah nggak zaman lagi Pak. Itu udah nggak benar gitu. Kecuali emas Bapak mungkin lebih sederhana ya. Emas karena historisnya emas dalam setahun itu naik di 20%. Itu bisa. Tapi ya nggak bisa tiba-tiba langsung naik, langsung apa gitu. Nah sekarang waktu saya masih jadi karyawan gitu kan, kalau ada kepentingan, ada keperluan kan saya langsung bayar kesenangan hari ini dengan apa? Dengan kedukaan di masa datang gitu ya. Saya hutang gesek gitu misalkan kartu kredit gitu ya. Kan saya akan cicil. Nah sekarang setelah saya tidak punya rutin penghasilan tiap bulan gitu ya, saya ngumpulin uang dulu Pak. 20.000, 20.000, 30.000 sudah cukup. Baru saya ikut acara apa itu acara. Dan memang beda ketika kita setiap bulan dapat gaji sekian langsung plug gitu ya, 10 juta, 20 juta. Kita bisnis retail gitu ya, yang kita kumpulin tadi 2000 memang nggak terasa, kok nggak mantap gitu ya. Tapi itu yang harus dilakukan memang, kan nggak mungkin kita bisnis langsung dapat gede. Makanya memang harus dari awal ya. Karakternya kita seperti apa? Kita mungkin kalau bisnis
bisa sebagai produsen saja. Ya udah produsen aja. Nanti teman lain yang akan sebagai marketing. Jadi nggak mungkin kita semuanya kita pegang semua terus menjadi besar. Semakin besar bisnisnya ada spesialisasi sih nanti, ada spesialisasi. Bisa dukung Bapak lah jualan tadi apa? Skincare listrik. Semoga dia laku gitu Pak. Amin. Saya pernah dulu ikut multi level marketing waktu di Makassar. Saya kumpulin orang, 300 orang bisa Pak terkumpul. Datang dari Jakarta, saya disanjung-sanjung, Pak. Saya yakin Bapak akan menjadi yang besar. Sebulan pertama saja Pak, setelah itu mengelola itu maintenance itu kan ya. Nah iya susah ya. Maintenance kita tiap hari harus kunjungi silaturahim apa semua. Itu yang susah, kecuali ada motivasi tertentu. Nah kemarin saya kehadiran caleg dari dari PKS dia silaturahim. Dia targetkan sampai bulan apa dia silaturahim ke 1.000 orang. Nah kalau motivasinya kuat, insya Allah jadi gitu ya. Dia tiap hari mentargetkan 30 menit untuk perang. Jadi tidak begitu. Nah itu kan kelihatan nih Pak. Maksudnya kita membayangkan akan kita capai ini gitu ya. Kalau bisnis kita membayangkan masih gerambiang gitu ya, masih nggak ini ya. Yang kita lakukan juga tidak sekuat yang kita jelas tujuannya. Itu mungkin Pak Yazid Ya. juga masih kebanyakan teori nanti. Makasih. Bareng-bareng. Ada lagi? Kalau yang 2000 hukumnya gimana tadi Pak? Maksudnya gimana sih Pak? Yang 2000 nanti tanya ke Ustaz. Maksudnya saya ingin memperjelas saja. Riba atau enggak gitu. Jadi dikasih modal 5 juta. Pokoknya nggak tahu untung nggak tahu rugi, sebulan harus masuk 2.000 aja gitu. Sehari masuk 2.000 gitu. Karena ada kata-kata nggak tahu untung atau rugi itu yang penting. Harusnya yang dibagi adalah keuntungan yang ada berapa persentase. Itu sama dengan yang itu perbankan gitu yang untung rugi kan, tapi harus bayar gitu. Nggak boleh berarti. Ada lagi? Hitung aja untungnya berapa kasih. Ibu-ibu. Untungnya aja ya. Mas sharing boleh. Jangan lupa.